Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Baik, saudaraku pendengar, kita kembali dalam kabar Persada akhir pekan. Dan saatnya pendengar, kita hadirkan untuk Anda kabar pekan ini bersama dengan Bapak Musawir SPDMM yang merupakan Humas SLB Negeri Surakarta. Kita akan berbincang terkait ajarkan kemandirian siswa SLB Negeri Surakarta magang kerja di tempat usaha warga. Iya. Dan pendengar, saudaraku pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan lainnya, guna mengajarkan kemandirian kepada siswa dengan kebutuhan khusus, sebanyak 28 siswa Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta mengikuti program latihan kerja di tempat usaha masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, kita kemas dalam segmen kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Musawir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida dan Mbak Aini, betul ya, baik. Dengan Mbak Viana. Iya. Mbak Viana. Iya, Bapak. Bapak Musawir, bagaimana kabarnya? Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sampai hari ini bisa beraktivitas dengan baik. Alhamdulillah. Kalau untuk siswa-siswa SLB untuk pekan ini apakah sudah mulai libur UAS ini? UAS. Ya betul Mbak Ida. Kemarin tuh tanggal 15 sudah pembagian rapor. Kemudian mereka akan libur atau kegiatan di rumah bersama orang tua sampai masa lagi tanggal 2 tahun depan. Tahun depan ya, berarti setahun Januari, ini ya. Tahun. Setahun liburnya ya. Nah baik, Ya. Pak Musawir, ini menarik sekali ya. Beberapa hari yang lalu ini ya, siswa SLB Negeri Surakarta ini menjalankan praktek kerja lapangan atau magang kerja di masyarakat. Nah, Bapak bisa dijelaskan ini bagaimana detailnya? Baik Mbak Ida, siswa kami periode ini magang kerja atau PKL itu jumlahnya ada 28 itu dengan berbagai kekhususan. Itu ada yang terkendala pendengaran, itu ada 5 siswa, kemudian siswa yang terkendala dengan berpikir ringan, 12 siswa, kemudian siswa dengan hambatan berpikir sedang itu ada 9 siswa, dan siswa yang tergolong autis itu ada 2 siswa yang mengikuti program magang kerja atau PKL ini. Dan itu sudah berapa lama Bapak untuk program tersebut berjalan? Alhamdulillah program ini sudah berjalan sejak 2016. Kemudian terjeda COVID-19 itu ada 3 magang, satu periode atau 2 periode ya. Kemudian yang magang saat ini kelas 11. Dalam kurikulum itu kelas 11 yang harus magang, tetapi karena tahun yang lalu kelas 12 itu terkendala magang, maka dimagangkan juga ikut tahun ini. Sehingga 28 anak tersebut terdiri dari kelas 11 dan kelas 12 SMA luar biasa. Baik. Kalau seharusnya kan kelas 11 ini dari semester berapa Bapak? Semester 2 ini ya yang magang berarti? Masih 1 ini. Semester 1 Mbak. Ini masih semester ganjil 1 ya. Oh ya, yang ini. Kalau Kan dihitung itu kemarin berarti ya. Oh ya, berjalan ini. ya. Baik, kalau untuk penempatannya di mana saja ini Bapak? Penempatannya kami menempatkan para siswa tersebut pada 8 perusahaan atau tempat usaha warga di sekitar sekolah, yaitu ada 1 di sebuah hotel, kemudian ada di Nakamura ini untuk divisi menjahit, kemudian ada di Roti Ganep, kemudian di Hujan Mobil ARS Bintang Carwash itu, kemudian juga ada di Edwin Motor, kemudian ada di NN Salon, dan kemudian di Chelsea Mebel, dan yang terakhir kelompok terakhir itu ada di
klinik RM Said, Jalan RM Said. Baik, ini jadi memang cukup bervariasi ya untuk penempatannya. Nah, sebelumnya mungkin dari pihak sekolah sendiri bagaimana sih Bapak bisa meyakinkan dari tempat usaha warga ini menjadi tempat untuk magang dari para siswa SLB ini? Ya, sebelumnya kami melakukan kerjasama untuk menjalin kerjasama antara sekolah dengan pihak perusahaan. Kami memperkenalkan para siswa-siswa kami bahwa siswa kami ini mampu bekerja dengan baik, dengan bimbingan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah banyak tempat usaha atau perusahaan di masyarakat itu yang senang bekerja sama dengan sekolah kami. Mhm. Dan kemudian kalau untuk penempatnya sendiri, ini kan dari anak-anak yang berbeda begitu ya. Maksudnya tadi ada yang 5 gangguan pendengaran seperti itu. Nah itu untuk pembagiannya di tempatnya kan juga berbeda-beda, itu bagaimana Bapak? Baik, untuk penempatan ini pertama kami sesuaikan dengan jurusan atau vokasi pilihan yang mereka ambil. Jadi ada jurusan atau vokasinya tata boga, itu kami tempatkan di produk roti ganep atau tata boga. Kemudian untuk yang Nakamura ini untuk siswa yang menjahit, karena di Nakamura ada banyak divisi ya, ada divisi menjahit. Nah, kami menempatkan yang magang ini dari jurusan tata busana. Kemudian yang bengkel itu dari jurusan otomotif, salon juga dari jurusan vokasinya salon. Kemudian yang mebel ini dari anak-anak jurusan kriya kayu atau pertukangan, tukang kayu. Kemudian yang di klinik terapi ini anak-anak yang mengikuti program pelatihan cleaning service. Oh, baik. Dan apa namanya, ini sebelumnya apakah juga sudah ini ya Pak ya, mungkin ada pelatihan khususnya begitu untuk anak-anak yang akan ditempatkan sesuai porsinya ini tadi? Baik Pak, tentu saja kami melakukan pelatihan-pelatihan khusus di samping sesuai jurusan tadi, sesuai vokasi yang mereka ambil. Juga kami mendapat ilmu dari dunia industri bahwa yang tidak kalah penting itu adalah pendidikan karakter ya. Kemudian karakter itu antara lain kejujuran, kedisiplinan, ketaatan pada aturan, pada pimpinan. Itu termasuk kemampuan fisik ya. Ini anak-anak kita latih. Karena kalau di tempat magang, di tempat dunia industri itu kan menurut ilmu yang kami terima dari dunia industri itu mereka membutuhkan ilmu itu sekitar hanya 20%. Karena nanti kalau anak sudah bekerja itu kan dilatih, di training. Maka yang sangat penting itu pendidikan karakternya. Asal anak ini sudah bisa disiplin, bisa taat, bisa jujur, itu dan kemudian kemampuan fisiknya juga terlatih dengan baik, ini akan bisa bekerja dengan baik. Baik, kemudian kalau untuk pendampingan untuk anak magang sendiri dari sekolah bagaimana Bapak? Jadi setiap tempat usaha atau industri itu kami tempatkan seorang guru pendamping. Nah, guru pendamping ini nanti datang ke tempat usaha atau tempat kerja itu, tempat magang, itu sesuai keperluan. Ada yang seminggu sekali, ada yang 2 hari atau 3 hari sekali, ada yang selama magang hanya diantar dan dijemput. Nah, ini tergantung problema yang ada. Kalau anak ini lancar, mengikuti kegiatan, tidak ada kendala, nah guru pendamping ini tidak perlu datang. Ketika ada hambatan, nah ini baru melakukan pendampingan di tempat magangnya. Gitu. Kalau setiap periode magang ini berapa hari atau berapa lama ini Bapak? Kemudian mungkin ada kendala apa ini yang sejauh ini yang dialami? Baik Mbak, kami memprogramkan ini 2 minggu. Tetapi dengan berjalannya waktu, ada tempat magang dan menurutnya itu cocok, kemudian bisa menambah. Bisa menambah 2 minggu lagi. Jadi kami fleksibel gitu. Nanti anak-anak yang atau tempat yang tidak menambah jumlah waktu magangnya, ya
cukup 2 minggu. Mm-mm. Tapi ada tempat yang ini Pak, ini biar ditambah lagi ya di sini lagi. Berarti Nah, ini dari usulan pemilik usaha ya Bapak ya berarti? ya betul, pemilik usaha setelah melihat anak-anak ini mungkin tertarik dan lain sebagainya. Kebetulan ini kan masih ada waktu libur lagi 2 minggu. Nah, mereka masih ada yang masih magang. Masya Allah. Ya. Kemudian yang kendala tadi tahun ini ada yang agak unik Mbak ini. Ada satu siswa kami itu penempatannya di tempat magang bengkel mobil car wash ya. Kemudian anak ini karena termasuk pendiam, dia diam aja. Tapi ketika sudah diantar ke tempat magang, ini anak ini nggak sampai sana. Ternyata tidak sampai. Kemudian saya menelpon orang tua, Bu ini putranya tidak sampai ke tempat magang. Ini coba dilihat di rumah, mungkin pulang atau gimana. Ya Pak, nanti saya tunggu di rumah, ini belum sampai. Kemudian setelah sampai ternyata ibunya baru mandi itu sampai, terus anak itu ganti baju terus keluar. Kemudian tolong Bu dilihat di mana dia. Ternyata dia itu di tempat bengkel juga, bengkel sepeda motor yang biasa dia main di sana. Kemudian ibunya, udah Bu, tidak apa-apa, jangan dimarahi. Ibu bilang aja sama pemilik bengkelnya untuk magang di situ. Nanti kalau diperbolehkan, kami akan datang membawa surat permohonan secara resmi. Dan alhamdulillah malah anak itu magang di sana dan diterima dengan baik, malah sampai saat ini masih magang di sana. Jadi kita sesuaikan keinginan anak gitu. Ya, kalau seperti itu memang Bisa, keinginan dari anak sendiri, malah dia senang ya Pak ya. Iya betul. Sesuai minatnya. Kadang-kadang itu kan ada anak yang komunikasinya masih agak susah, gitu. Ditanya pengen gimana, itu diam aja. Tetapi ternyata senangnya di tempat tersebut. Ya kami tembusi pemiliknya dan kami siapkan surat permohonannya, sehingga kami serahkan secara resmi dan malah bisa berjalan dengan baik. Ini apa ya? Saya terharu sebetulnya ya. Ini ternyata banyak juga tempat-tempat usaha yang memang mau untuk bekerja sama begitu ya dengan para siswa yang khusus ini. Dan justru malah tadi ya ada penambahan waktu. Berarti memang mereka senang begitu ya ada yang magang di tempat itu, meskipun anak-anak ini berkebutuhan khusus begitu ya. Padahal selama ini di tengah masyarakat itu masih banyak anggapan ya kalau anak mohon maaf ABK bisanya hanya tergantung pada orang lain seperti itu, tidak bekerja dan lain sebagainya begitu Pak ya. Betul Pak, memang kita harus memperkenalkan anak ini kepada masyarakat secara umum. Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu juga malah memiliki banyak kelebihan dibanding anak yang lain, gitu. Tidak kalah. Kadang-kadang tempat usaha industri itu senang dengan anak yang hambatan pendengaran itu karena mereka rata-rata kejujurannya tingkatnya tinggi. Oh, malahan ya. Kemudian mentaati SOP-nya itu tingkat tinggi. Kalau tidak seperti itu nggak mau. Gitu. Jadi kadang-kadang untuk memodifikasi SOP itu dia nggak mau, sehingga caranya begini ya begini, gitu, urutannya gitu. Itu banyak perusahaan yang senang, misalnya untuk pergudangan, untuk data keluar masuk barang, itu kan SOP-nya ketat ya. Seperti itu, dunia industri itu kadang malah senang dengan anak-anak seperti itu. Ya, asal sudah ada aturan yang jelas, ini anak-anak pasti mematuhi begitu ya. Beda dengan orang kebanyakan ya. Kadang masih mencari celah-celah bagaimana memodifikasi aturan begitu ya Pak ya. Betul, maka SOP-nya itu kita kenalkan, kemudian anak paham, itu dia akan taat dengan SOP yang sudah ditentukan. Baik, dan sejauh ini yang paling lama itu berapa lama Pak ini dari pemilik usaha begitu yang meminta anak-anak ini magang di tempat usahanya? Ini karena terkait juga masih pendidikan, jadi mereka paling lama itu baru 1 bulan. 1 bulan, ya. Ini padahal masih sekolah loh ya. 1 bulan, 1 bulan sudah menghabiskan waktunya ya di tempat usaha begitu. Ini harapan ke depan apa ini Bapak dengan adanya program magang seperti ini? Harapan ke depan kami sangat berharap anak-anak ini betul-betul mandiri, dalam arti tidak hanya mandiri
apa itu ADL-nya, activity daily life-nya, tetapi juga mandiri secara ekonomi. Dan harapan kami masyarakat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa berpartisipasi dalam dunia kerja sehingga mereka bisa mengekspresikan dirinya. Baik. Ya. Baik, Bapak Musawir, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Semoga ini jadi penyemangat bagi para orang tua yang juga punya putra-putri berkebutuhan khusus ya, bahwa ini memang anak-anak ini kalau diarahkan dengan benar, ditempatkan di lingkungan yang benar, ini juga nanti akan bisa baik juga begitu ya. Tidak disembunyikan begitu ya, Pak, ya maksudnya. Baik, terima kasih Waida, terima kasih Baik. semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Baik, perbincangan dengan Bapak Musawir SPD MPD selaku Ketua Program Magang dari SLB Negeri Kota Surakarta. Ya, ini satu-satunya sekolah luar biasa negeri di Kota Surakarta, dan berbagai program yang dijalankan ini memang Masya Allah luar biasa begitu ya, untuk meningkatkan kemampuan para siswanya begitu. Ya. Dan mungkin orang-orang di luar sana mungkin terkadang mungkin tidak expect gitu ya, maksudnya tidak menyangka gitu ternyata anak-anak ABK ini juga bisa bekerja seperti orang normal. Maksudnya mereka di perusahaan itu juga bisa melakukan pekerjaan secara maksimal seperti itu. Dan tadi dilihat dari respon dari perusahaannya kan juga senang begitu, bahkan ya. nambah. Ya, karena merasa cocok dengan anak-anak ini. Apalagi tadi ini anaknya ini jujur gitu ya, disiplin. Nah, ini yang diperlukan di dunia kerja. Ya, begitu. Baik. Dan kita akan jeda dulu. Nanti kita akan hadirkan kabar lantas ya. Baik, tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Radio Persada FM.